Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi Ananda sekalian. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat-sehat selalu. Oke, satukan pikiran dan perasaan kita serta hati kita untuk belajar di materi pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya, Bapak Rusdian Effendi. Semoga kita tetap sehat dan terus belajar di kelas 9 SMP dan MTS ini. Untuk materi pembelajaran kita adalah tentang literasi menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Di kompetensi 3.15 nanti kita akan menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Di 3.16 kita akan menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Di 4.15 kita membuka dan membuat bagaimana peta konsep rangkuman alur tentang isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian di 4.16 nanti kita akan menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan mampu untuk mendata bagian isi buku yang akan ditanggapi, meliputi bagaimana penggunaan bahasanya, bagaimana unsur intrinsiknya, dan bagaimana bagian-bagian dari buku fiksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyusun tanggapan atau resensi terhadap unsur buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak sekalian, perhatikan di slide ini bahwa sebuah cerita yang akan kita analisis dari sebuah buku fiksi pastinya menentukan tentang unsur-unsur yang akan kita bahas. Nah, karena fiksi ini cerita khayalan, maka unsur yang dibahas itu adalah unsur intrinsik, artinya unsur yang dibahas dalam cerita itu sendiri. Bagaimana tokohnya? Bagaimana perwatakannya? Alur ceritanya bagaimana? Kemudian latarnya, tema yang dibawa dalam cerita itu apa, sudut pandang penceritaannya bagaimana, dan amanat yang akan disampaikan penulis itu apa. Itulah dia unsur intrinsik dalam buku fiksi. Kalau Ananda mau memastikan bagaimana cara menelaah unsur atau isi dari buku-buku fiksi, coba Bapak perintahkan kalian untuk membacalah beberapa wacana yang ada. Misalnya, baca wacana berjudul Seorang Ibu dari Warung Kecil dari 10 naskah terbaik Lomba Menulis Cerita Anak LMCA tahun 2015 yang bisa kamu ambil dari internet. Silahkan ambil dari internet. Seorang Ibu dari Warung Kecil karya Sofiah Lukman. Pagi-pagi sekali, pukul 6 pagi, ibu sudah selesai membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, lalu membuka warungnya. Ibu memiliki warung yang sederhana, di depannya terdapat toko yang besar. Pagi itu sangat dingin, ibu menggigil sambil memegang tangannya. Ibu sudah buka warung pagi ini ya? Bisa kan? Buka pukul 7, komentar Sila sambil memandangi ibunya yang sedang mengatur barang dagangannya. Tidak apa-apa, setiap hari kan ada pembeli, jadi ibu bangun lebih cepat untuk bersiap-siap. Bagaimana kalau Sila membantu ibu? Kata ibunya lembut. Baiklah bu, angguk Sila sambil membantu ibu mempersiapkan warung. Baiklah, angguk Sila sambil membantunya. Matahari terbit, langit mulai cerah, ibu dan Sila duduk di belakang dagangan untuk menunggu pembeli. Seseorang mendatangi warung itu, ibu-ibu separuh baya yang berperawakan kurus. Pagi, Bu Tina. Bisa tidak saya mengambil telur dan beberapa bungkus mie, tetapi saya membayarnya nanti, uang saya belum ada, seru orang itu sambil menunjukkan telur dan mie di rak. Mengambil? Gumam Sila judes. Ibu menutup mulut Sila, lalu tersenyum kepada pembeli itu. Silahkan diambil bu, ucap ibu tersenyum ramah. Ibu itu mengangguk tersenyum lalu pergi dengan senang. Sila membaca buku catatan hutang yang selalu ia pegang. Akan kutulis namanya di sini, ucap Sila meraih pulpen. Ibu merebutnya dengan cepat. Tidak usah ditulis, Bu Siti itu orang tidak mampu, biarkan saja, kata ibu dengan lembut. Sila merenggut sambil menutup buku itu dengan kesal. Baiklah, aku tidak tahu apa-apa tentang warung, ucap Sila sambil meninggalkan warung dan masuk ke rumahnya. Permisi, bolehkah saya berbicara sebentar? Tanya seorang wanita yang tiba-tiba sudah berdiri di depan warung itu, memakai daster lusuh dan tampak malu-malu. Boleh saja, mau berbicara di sini atau di dalam? Tanya ibu dengan ramah.
Di dalam lebih baik, kata orang itu lalu mengikuti. Ibu masuk ke rumah, mereka duduk di ruang tamu. Sila mengintip di balik pintu. Ada apa, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Tawar ibu sambil tersenyum. Anak saya sakit, saya tidak punya uang. Saya sudah meminta tolong ke banyak orang, tetapi tidak ada yang ingin membantu. Apakah ibu bersedia untuk meminjamkan uang pada saya? Saya akan membayarnya kalau saya punya uang. Jelas ibu itu sambil menangis terseduh. Ibu memandangnya kasihan. Ya Bu, saya akan meminjamkan uang saya. Ibu butuh berapa? Angguk ibu setuju. 150.000, jawab ibu itu dengan senang. Ibu mengangguk penuh perhatian lalu mencari-cari dompetnya. Ah, dompetku tidak ada di sini, Sila. Bawakan dulu dompet ibu di kamar itu dong. Tolong ya, panggil ibu setengah berteriak. Sila mendesah lalu mengambil dompet ibu dan memberikannya. Terima kasih, Bu, ucapan orang itu. Lalu sambil tersenyum ibu mengangguk lalu menyimpan dompetnya di kantong bajunya. Apa ibu kenal dengan orang itu? Tanya si Sila curiga. Tidak. Tetapi ibu kasihan dengan orang itu, jadi ibu meminjamkan uangnya, kata ibu dengan iba. Ibu percaya begitu saja? Bisa saja dia itu penipu loh, Bu. Serius, seru si Sila tiba-tiba. Penipu? Jangan buruk sangka, Sila. Kita harus saling membantu, Nak. Bantah ibu cepat sambil kembali menjaga warung. Sila cemberut sambil duduk di kursi. Ibu melayani pembeli dengan sabar. Sila keluar sambil mengamati pembeli. Bu, saya berutang dulu ya. Bu Tina, saya berutang. Nanti saya bayar. Beberapa pembeli mengatakan itu dengan membuat telinga Sila panas. Ibu hanya mengangguk ramah. Ibu, berapa lama ibu mau menerima pembeli yang berutang begitu saja? Ibu harus menulisnya di buku utang. Kalau ibu tidak menulisnya, aku akan menulisnya, kata seru Sri Sila dengan kesal. Ia kesal sekarang melihat ibunya yang sangat baik, bahkan terlalu baik. Sila, seru ibu dengan kaget. Sila menyambar buku utang dengan kasar lalu menuliskan semua nama-nama tetangga yang berutang pagi ini. Mengapa ibu lakukan ini? Apakah ibu tidak ingin kaya? Ibu tidak bisa terus-menerus membiarkan orang berutang, protes Sila. Kamu nggak boleh begitu, Sila. Kita harus membantu sama orang lain, nasihat ibu membelai Sila. Ia merengut kesal. Apa membiarkan orang berhutang juga termasuk membantu? Aku tidak mengerti, aku tidak pernah mengerti ibu. Berutang adalah perbuatan tercela, kata Sila merengut. Sila berlari masuk ke rumah lalu membanting pintu kamarnya. Ibu melongok dan terdiam di tempatnya. Bagaimana sih jalan pikiran ibu? Aku tidak pernah mengerti. Kami hanyalah keluarga sederhana. Ibu hanya menjual berbagai keperluan sehari-hari di warung. Ayah menjadi guru. Ibu tidak berpenghasilan banyak karena selalu menerima orang yang berutang. Ayah bekerja keras untuk hidup sehari-hari. Sedang ibu, geram Sila berbicara sendiri, pintu kamarnya pun diketuk. Sila, kamu harus berprasangka baik, Nak, kata ibu lembut. Prasangka baik? Seperti apa sih jalan pikiran ibu? Aku tidak mengerti. Tidak inginkah ibu untuk kaya? Apa ibu mau terus-menerus dalam kehidupan seperti ini? Tanya Sila bertubi-tubi. Biar untung sedikit, yang penting berkah bagi ibu. Ibu hanya mengikuti kata hati ibu, yaitu senantiasa membantu orang lain. Kita akan mendapat pertolongan jika kita suka membantu, jawab ibu tersenyum lembut. Mata Sila terbuka lebar. Baiklah, tetapi ibu juga harus berhati-hati. Aku pergi sekolah dulu ya, Bu, kata Sila sambil meraih tasnya lalu berlari menuju sekolah. Ia masuk siang. Jadi setiap pagi ia menjaga warung. Ia duduk dengan letih. Sudah banyak yang berutang pagi hari ini. Sore harinya Sila pulang sambil berlari-lari. Ia melihat anak kecil mengambil makanan di warung milik ibunya. Lalu anak itu seenaknya pergi. Sila sangat marah lalu mengejar anak itu. Tetapi dia berbelok dan Sila kehilangan jejak. Ia kembali untuk melihat keadaan ibu. Ibu kemana sih? Pasti ibu tidak menjaga warung dengan benar, komentar Sila sambil mendatangi ibunya. Besok hari Minggu, aku akan menjaga warung dan menagih utang, ujar Sila sambil menyimpan tasnya kesal. Sila, kamu benar-benar ingin menagih utang? Tanya ibu dengan agak khawatir. Tentu, Bu. Ibu ingin kita rugi, jawab Sila sambil memandang ibu dengan tatapan gusar. Ibu hanya menggeleng pelan. Keesokannya, Sila menjaga warung dan menatap pembeli dengan galak. Pembeli pertama datang. Saya mau ini, bisakah saya berutang? Tidak, bayar sekarang. Aku tidak percaya kalau ibu tidak punya uang, sambar Sila galak. Ibu itu memberikan uang dengan tidak ikhlas. Sila mengamati orang yang berutang kemarin menuju toko di depan warungnya. Sila mendatanginya.
Ibu pasti ingin membeli sesuatu di toko ini karena mempunyai uang. Tetapi kalau mau berutang, ibu ke warung saya. Tolong bayar dulu utangnya, jawab si Sila tajam. Ibu itu memberikan uang untuk melunasi utangnya dengan kesal, lalu masuk ke toko. Sila membawa buku utangnya dan mendatangi rumah-rumah orang yang selalu berutang di warungnya. Entah kenapa, saking kesalnya ia tersandung. Sila terpleset dan jatuh. Aduh! Seru Sila kesakitan. Ia bangkit lalu mengetuk rumah tetangga yang berutang. Tagihan utang warung Tina, ucapan Sila ketika ibu membuka pintunya. Ia menatap Sila dingin lalu memberikan uangnya dengan gusar. Sila sudah menagih semua yang berutang. Ia kembali ke warung dengan senang. Ah, begitu dong, kan nggak bakal rugi. Bagus juga ya aku ini sebagai penagih utang, Sila memuji dirinya sendiri sambil tertawa-tawa. Ibu tampak terkulai di kursi. Sila terkejut. Ibu kenapa? Tanya Sila panik. Ia memegang dahi ibu panas sekali. Ibu terkena demam tinggi. Dengan susah payah Sila membawa ibunya ke kamar. Terima kasih Sila untuk bekerja demi ibu, ucap ibu tersenyum lirih. Sila sangat panik dan memeluk ibu. Aduh bu, gimana ini? Gumam Sila keluar untuk mencari pertolongan. Orang-orang kemarin meminjam uang ibu tiba-tiba datang ke warung. Ibumu mana nak? Tanyanya ketika melihat Sila. Ibu sedang sakit, sedangkan ayahku pergi, jawab Sila dengan sedih. Perempuan itu terkejut lalu masuk untuk mencari ibunya. Ia mengompres ibu dengan sabar, mencarikan obat untuk ibu, lalu memberikan ibu minum. Sila tampak terharu, orang itu bernama Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti, ucap Sila terharu. Ini tidak seberapa dibanding kebaikan Bu Tina yang telah membantu saya. Ini uang utang saya pada ibumu. Tapi untuk sekarang saya hanya bisa bayar 50.000. Sisanya nanti saya bayar secepatnya ya nak, kata Bu Tuti sambil memberikan Sila uang dengan ramahnya. Lalu pergi. Sila mengajak menjenguk ibu di kamar yang sudah membaik. Bukankah ibu sudah bilang ada balasan untuk orang yang suka membantu? Ucap ibu tersenyum. Sila mengangguk setuju. Iya, aku mengerti. Aku bangga mempunyai ibu seperti ibu. Ibu sangat murah hati dan ramah. Seluruh Sila tersenyum, senang sambil memeluk ibu. Ada balasan untuk orang-orang yang suka membantu. Itu kalimat kebenaran dan Sila percaya kalimat itu. Nah, bagaimana Nanda? Sudah dibacakan apa yang ada dalam cerita tersebut? Nah, kalau kita bahas dalam cerita tadi yang telah Ananda baca, unsur-unsur buku fiksi itu ya sama seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Dari mulai judul, penulis, sampai dengan pokok pembahasan pada bagian isi buku fiksi yang telah Bapak ajarkan sebelumnya. Tetapi pada bagian nomor 7 tentang pembahasan pokok apa yang akan kita bahas, nah disitulah unsur-unsur intrinsik yang harus kita uraikan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang unsur-unsur intrinsik buku fiksi yang telah kita baca tadi. Yang pertama, kita bicara tentang tokoh. Tadi tokohnya ada siapa? Ada si ibu ya, ibunya namanya Bu Tina. Kemudian ada si Sila, kemudian ada Bu Tuti, dan ayah, serta seorang wanita yang suka menghutang. Bagaimana watak masing-masing? Si ibu itu adalah orang yang lembut, ramah, penolong, dan hibah karena dia suka sekali menolong orang lain dan meminjamkan uangnya kepada orang lain. Kemudian ayah adalah seorang guru yang pekerja yang saat dalam cerita ini tidak tampak, hanya diceritakan bagaimana wataknya saja. Kemudian Sila adalah anak yang cerewet dan suka protes. Bu Tuti adalah orang yang berhutang tetapi dia kebalikannya menolong kembali orang yang berhutang, dalam hal ini ibu yang Bu Tina tadi, seorang penjualan atau ibu dari si Sila tadi. Kemudian ada seorang wanita yang suka meminjam uang. Kemudian kita bicara tentang alur. Alur artinya jalan cerita dalam cerita ini. Nah, alur tersebut beralur maju karena alurnya bergerak dari awal bercerita sampai dengan penyelesaian peleraiannya sampai selesai. Beda dengan yang kedua disebut alur mundur. Alur mundur ini alur yang ceritanya itu bergerak dari belakang, dari akhir, baru di flashback ulang lagi ceritanya. Kemudian yang disebut dengan alur campuran. Kalau alur campuran dia bergerak dari tengah. Nah, biasanya film-film India yang sering seperti ini. Dia bergerak dari tengah cerita, kemudian dia menceritakan masa lalunya, kembali lagi ke awal, baru bergerak penyelesaian akhir. Kemudian yang keempat disebut dengan latar.
Latar dibahas dalam cerita ini, latar waktunya adalah pada pagi hari saat jualan, kemudian pada siang hari dan sore hari pada saat si Sheila itu pergi dan pulang sekolah, dan tempatnya adanya di warung, kemudian di ruang tamu rumah Sheila. Kemudian suasananya suasana sedih pada saat ibu sakit, suasana terharu pada saat menyaksikan bagaimana seorang perjuangan seorang anak yang menagih hutang dan seorang ibu yang tangguh, kemudian kesal yang dilibatkan oleh si Sheila tadi. Nah, tema dalam cerita ini adalah balasan orang yang suka membantu. Kita selanjutnya menceritakan tentang sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah penceritaan yang akan disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, dalam cerita ini dia menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas. Apa sih sebenarnya sudut pandang itu? Sudut pandang terbagi 4. Yang pertama sudut pandang orang pertama pelaku utama, di mana tokoh utamanya itu ikut terlibat di dalamnya. Biasanya mengisahkan dengan tokoh utama dengan menggunakan kata-kata aku, karena aku yang bercerita. Kemudian tokoh utama disebut orang pelaku pertama, pelaku sampingan. Orang pertama pelaku sampingan ini artinya adalah orang yang bercerita, menceritakan orang lain, tapi tokoh aku yang menceritakan. Aku ada dalam cerita itu. Itu. Kemudian sudut pandang orang ketiga terbatas. Sudut pandang orang ketiga terbatas ini adalah sudut pandang di mana hanya melihat sepenglihatan kita saja. Berbeda dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dia melakukan tokohnya seolah-olah seperti Tuhan, di mana gerakan-gerakan kita atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu yang tidak terpantau oleh mata pun bisa tampak dalam cerita itu. Misalnya saat sang tokoh itu berada di dalam kamar, apa aktivitas di kamar itu diceritakan, itu berarti sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Begitulah dia. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat artinya adalah pesan dalam cerita itu. Nah, dalam cerita ini yang disampaikan amanatnya adalah hendaknya kita saling menolong orang yang dalam kesusahan. Nah, Nanda, sekarang kita bahas bagaimana cara kita untuk menelaah unsur-unsur buku yang non-fiksi. Buku-buku non-fiksi ini adalah buku-buku yang telaahnya itu faktual, dan dia berdasarkan riset-riset atau penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan ilmiah. Nah, dalam buku berjudul Pedoman Menulis untuk Siswa SMP dan SMA ini akan kita lihat beberapa gambaran peta konsep sebagai berikut. Pertama, dia menyajikan beberapa bab dari bab 1 sampai bab 13, di mana langkah-langkah penyusunannya itu akan dipaparkan di bab 1-nya. Kemudian di bab 2-nya dia akan penggunaan bahasa efektif. Di bab 3 tentang menyusun karya tulis, di bab 4 menulis makalah, kemudian menulis laporan, kalimat berita, dan masing-masing sampai dengan bab 13 tentang menulis poster dan iklan. Inilah salah satu peta konsep seperti yang sudah dijelaskan seperti slide-nya berikut ini. Nah, unsur-unsur dalam buku non-fiksi terdapat bisa kita lihat dari judul dan kata pengantar, daftar isi, dan isi pada tiap subbabnya. Nah, unsur-unsur tersebut memiliki hubungan yang tersusun rapi sesuai dengan tema pada buku tersebut. Tiap-tiap unsur akan menjadi satu kesatuan. Dalam buku non-fiksi berjudul Pedoman Menulis untuk Siswa SMP dan SMA, subjudul pada buku tersebut ini memiliki urutan langkah-langkah penyusunan yang efektif, serta penggunaan bahasa dalam kalimatnya dengan menyusun karya tulis, kemudian penyusunan makalah, menulis laporan, sampai dengan menulis poster dan iklan. Nah, hubungan unsur-unsur tersebut dapat terlihat dari penggambaran peta konsep berikut ini. Nah, Nanda, untuk latihan kita bisa kita baca sebuah buku non-fiksi lainnya di perpustakaan, atau di sekolah kalian, atau di rumah, atau yang ada di internet. Silahkan di-upload atau dicari. Kemudian tulis unsur-unsur dan perincian dari isi buku tersebut dengan menggunakan format atau peta konsep yang kamu buat sendiri. Silakan. Ananda, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana menyajikan tanggapan. Kita akan menanggapi sebuah isi dari buku fiksi dan non-fiksi. Ada beberapa langkah menyusun tanggapan yang perlu kalian pahami. Pertama, coba tentukan dulu buku yang akan kalian tanggapi. Yang kedua, catat identitas bukunya. Mulai dari siapa penerbit, kemudian halamannya berapa, siapa
pembuat buku itu, di mana dibuat, percetakannya apa, sampai dengan hal-hal tentang identitas yang lain. Kemudian yang ketiga, membaca buku dengan teliti. Nah, kemudian yang keempat, buatlah tanggapannya. Apa isi tanggapannya? Kalian menanggapi dengan membuat informasi umum tentang buku itu. Dan tentukan judul tanggapannya apa. Buat ringkasannya. Beri penilaian tentang buku itu, baik yang positif maupun negatifnya. Dan tonjolkan sisi lain dari buku itu agar buku itu memiliki nilai lebih yang ada. Kemudian ulas manfaat dari buku itu apa. Dan terakhir, penilaian kelengkapan karya dan ejaannya perlu menjadi catatan untuk kalian tanggapi juga. Untuk terakhirnya, coba kalian tentukan secara umum apa sih kelebihan atau kekurangan dari buku yang ada itu. Harus sesuaikan dengan ide yang sesuai dengan tujuan-tujuannya. Oke. Untuk latihan menanggapinya, kita latihan dulu untuk membaca apa saja yang sudah kalian baca dalam bab ini. Dalam pertemuan ini kan sebelumnya kalian sudah pernah membaca beberapa buku-buku ya, baik fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang coba kalian tanggapi dulu buku yang telah kalian baca itu. Tulis tanggapanmu terhadap buku fiksi atau boleh buku non-fiksi dengan menggunakan format yang ini. Bagian sampulnya bagaimana? Tanggapi. Kemudian bagian pengantarnya, berikan tanggapanmu. Dan yang terakhir, bagian isi buku tersebut, berikanlah tanggapanmu. Demikian Ananda, pelajaran kita kali ini tentang menelaah isi buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy!